Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya waktu kecil jarang sekali memegang sulak begini, moceng kemoceng. Jadi membersihkan meja, membersihkan kursi, dan pada waktu kecil karena saya keluarganya anaknya cowok semua, 3 bapak ibu, kemudian saya 3 cowok semua anak-anaknya, saya paling kecil, ibu saya perempuan sendiri dalam keluarga, maka ibu saya menjadi tulang punggung di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Tidak ada yang pernah membantu untuk membersihkan rumah, menyulai meja kursi, bifet, lemari, kemudian juga menyapu rumah, menyapu halaman. Kadang-kadang bapak membantu menyapu halaman, saya juga kadang. Tetapi kalau pekerjaan rumah di dalam itu jarang sekali. Maka kalau saya dulu ingat ketika saya sudah duduk baru asik, kemudian ada ibu saya datang, semuanya dibersihkan, semua saya harus pindah ke sana. Nanti begitu saya pindah diikuti, dibersihkan lagi meja kursinya, saya pindah lagi, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Mungkin karena ibu saya mau nyindir saya, kenapa ibunya bekerja keras tetapi anaknya hanya duduk-duduk saja, main-main saja. Dan ini yang kemudian ibu saya langsung mengejar saya terus. Dan ini tentu saja bagi saya menjengkelkan. Orang baru asik, tiba-tiba harus didatangi, harus pindah karena dibersihkan sekitarnya, dipel lantainya. Kita harus pindah, dikejar lagi, dipel, pindah lagi. Dan rasanya jengkel, tidak tenang, merasa kok ini orang ganggu saja. Padahal saya baru enak-enak, baru bermalas-malasan. Intinya adalah tidak mau terganggu karena atau diganggu karena malas-malasan, tidak mau bekerja, mager. Nah ini, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang kesempurnaan mengikuti Kristus. Kalau kamu memberikan air setetes saja pada mereka karena mereka mengikuti aku, pengikutku, maka kamu dapat mendapat ganjarannya. Kalau kamu baik hati sungguh-sungguh, maka kamu pun akan diberkati. Kalau kamu ternyata dengan kedua tanganmu, kamu masuk di dalam neraka, maka penggalah tanganmu, maka kamu akan sempurna. Lebih baik kamu mempunyai tangan kudung tetapi masuk dalam keselamatan daripada mempunyai 2 tangan utuh tetapi masuk dalam neraka abadi. Kalau kamu jatuh dosa karena kakimu, potonglah kakimu, maka lebih baik kamu masuk dalam keselamatan dengan kaki satu, dengan terpincang-pincang atau timpang, daripada kamu mempunyai 2 kaki tetapi semua masuk neraka kematian abadi. Kalau kamu mempunyai mata, matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah matamu, sebab lebih baik kamu mempunyai 1 mata tetapi masuk di dalam keselamatan daripada 2 mata tetapi masuk dalam kebinasaan abadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu yang dikatakan oleh Yesus, supaya sebetulnya bahasa di balik itu adalah kita sempurna, kita tuntas di dalam mengikuti Kristus, tidak setengah-setengah. Seakan-akan Kristus bahasanya kejam. Yesus itu mengatakan cungkilah mata, potonglah tangan, potonglah kaki. Tetapi itu sebetulnya bahasa umum di Timur Tengah pada waktu itu. Karena kalau kita membaca hukum-hukum perjanjian lama, mata balas ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu mencuri, penggal tanganmu. Kalau kamu mungkin menyiksa orang lain dengan kaki, penggal kakimu. Kalau kamu berbuat dosa karena matamu, cungkilah. Ini bahasa-bahasa yang sudah biasa dalam perjanjian lama di waktu itu. Bahasa-bahasa setempat.
Maka Yesus memakai bahasa itu hanya untuk menegaskan, kalau kamu ingin sempurna, kalau kamu ingin mengikuti aku, hendaklah kamu sempurna. Tinggalkan segala sesuatu supaya kamu memperoleh hidup abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita ini terganggu ketika kita sedang asik-asik. Tanpa sadar kita semakin jauh dari Tuhan. Kita merasa jengkel, merasa marah. Saya ingat ketika saya waktu itu SMP atau SMA, waktu itu selalu diajak bapak saya untuk ikut berdoa di Gunung Sempu. Gunung Sempu itu tempat ziarah, sekarang banyak orang berziarah di situ. Ada Gua Maria, tetapi yang utama dulu di bukit itu ada satu salib besar, salib suci, salib dari pohon yang sungguh menjulang tinggi. Dan karena daerahnya sepi, daerah situ dianggap juga daerah yang untuk buang anak jin, maka orang-orang justru datang ke situ. Kadang malam jam 12 malam banyak orang Katolik yang mempunyai aliran lebih kebatinan, dia juga berkumpul untuk berdoa, sharing, mengupas kitab suci di situ. Saya selalu terganggu dengan bapak saya karena selalu dipaksa diajak untuk berdoa ke situ. Tidak malam-malam padahal, mungkin jam 6 sore, jam 7 sore, tetapi saya rasanya berat sekali. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa saya dipaksa untuk berdoa bersama bapak saya? Rasanya ingin protes. Padahal sebetulnya itu mengajak kita untuk semakin maju, semakin sempurna. Sebagai anak muda tentu lebih banyak mengejar keinginan sendiri, mengejar nafsu-nafsu sendiri. Tetapi ketika dipaksa untuk lebih bermati raga, ogah-ogahan, males, harus datang berdoa di tempat salib yang tinggi, kemudian nanti mungkin 1-2 jam di situ, enggak sampai 2 jam sebetulnya, 1 jam doa, kemudian pulang lagi, ya pulang pergi mungkin 1,5-2 jam, tetapi itu menjadikan kedamaian itu didapat. Tetapi karena waktu itu saya merasakan ini paksaan, maka ini menjadi beban yang seakan-akan menimpa badan saya, punggung saya yang tidak kuat. Maka kemudian saya selalu ngomel-ngomel, merasa tidak punya manfaatnya, dan akhirnya useless, tidak ada gunanya. Sekarang ketika sudah mulai dewasa, bahkan pada waktu itu juga setelah mulai memikirkan hal-hal yang penuh dengan kesempurnaan, saya merasa justru di tempat-tempat yang sunyi itu saya cari, saya ingin mencoba berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Berkomunikasi dalam kegelapan, bukan kegelapan sebetulnya, keheningan, di mana saya bisa dibuat hening, dibuat nyes hati kita, dan Tuhan menyapa kita. Dalam keheningan, kita semakin terpicu untuk mendengarkan Tuhan yang bersabda. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Mari kita berusaha sempurna seperti Bapa yang mengajak kita sempurna adanya. Salam kemoceng, kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.